Halo historian, ayo sini, masuk. Saya ada mainan baru nih, baru order dari toko online. Nih lihat, gede ya. Ini adalah senjata yang diciptakan oleh Jerman pada Perang Dunia Pertama. Perlu kalian tahu nih, bahwa senjata ini dirancang khusus untuk menembus lapisan baja tank-tank sekutu. Selain itu, senjata ini adalah senapan anti-tank yang pertama kalinya di dunia loh. Kalian yang pernah main game Battlefield 1 pasti udah tahu dong senjata ini ya, udah familiar lah. Oke, langsung aja. Nama senjata ini adalah Mauser 1918 T-Gewehr, atau yang lebih umum disebut sebagai Tank Gewehr. Saya pernah ya ngebahas peluru terbalik atau K-Bullet, tentang gimana Jerman berusaha menciptakan peluru yang sanggup merusak lapisan baja tank-tank Inggris. Namun semenjak Inggris mulai memperkuat lapisan baja tank mereka, peluru terbalik mulai kesulitan menembusnya. Maksudnya mulai nggak efektif. Tapi bukan Jerman namanya ya kalau nggak punya inovasi. Pada tahun 1917, militer Jerman membutuhkan senjata baru. Senjata yang dirancang khusus untuk menembus lapisan baja tank-tank sekutu. Senjata yang dapat dibawa oleh personil infanteri dengan mudah dan bisa ditempatkan di garis depan. Perusahaan Mauser menjawab permintaan ini dengan merancang senapan Mauser 1918 T-Gewehr yang terinspirasi dari senapan untuk berburu gajah di Afrika. Mauser mulai mendesain senapan besar yang sanggup menembus lapisan baja hingga ketebalan 25 mm dari jarak kurang lebih 500 meter. Peluru yang digunakan bukan lagi Mauser kaliber 7,92 mm, tapi diganti dengan yang lebih besar, yaitu Mauser kaliber 13,2 mm. Tujuannya ya sudah pasti, agar dapat memberikan daya hancur lebih maksimal. Bulan Januari 1918, Tank Gewehr mulai diproduksi secara massal dan langsung dipakai oleh detasemen anti-tank Jerman di front barat. Hasilnya ya cukup memuaskan dan efektif. Senjata ini banyak menghentikan pergerakan tank-tank sekutu. Umumnya pengguna Tank Gewehr berjumlah 2 orang. Satu itu sang penembak dan satu lagi adalah pengintai sekaligus pembawa amunisinya. Sekarang kita bicara soal spesifikasinya ya. Tank Gewehr memiliki bobot kurang lebih 16 kg. Kalau dengan tripod, beratnya bisa mencapai 18 kg. Kemudian panjang senjata ini secara keseluruhan adalah 169 cm. Kemudian peluru yang digunakan, seperti yang udah saya bilang tadi ya, adalah Mauser kaliber 13,2 mm. Tipe senapan ini adalah bolt action, single shot. Masukin pelurunya, kokang, tembak. Keluarin selongsong, masukin pelurunya, kokang, tembak. Kecepatan peluru mencapai 2.800 km per jam dengan jarak efektif 500 meter dan sanggup menembus ketebalan baja setebal 25 mm. Meskipun senapan ini sangat efektif menembus lapisan baja tank-tank sekutu, tapi ada satu kekurangan yang membahayakan penggunanya, yaitu hentakan senapan ini sangat keras. Udah gitu nggak ada bantalan tambahan di ujung popor. Ini bisa bahaya kalau penggunanya salah posisi lengan. Bisa-bisa hentakannya itu menyebabkan patah tulang di sekitar bahu dan dada. Tapi meskipun posisi menembak udah benar, tetap aja 2 atau 3 kali tembakan bisa membuat bahu sang penembak merasa sakit. Makanya kadang mereka berdua nembak secara bergantian. Walaupun senapan ini efektif menembus baja tank-tank sekutu, tapi Tank Gewehr dapat dikatakan produksinya agak telat. Karena nggak sampai setahun digunakan, Jerman menyatakan gencatan senjata pada sekutu tanggal 11 November 1918. Selama ini Tank Gewehr diproduksi oleh Jerman sebanyak 14.900 unit, sejak bulan Januari 1918 hingga April 1919.
14.700 unit diantaranya diproduksi sebelum gencatan senjata. Selain digunakan pada Perang Dunia Pertama, tank Gewehr masih digunakan saat Revolusi Jerman dan Perang Rif yang terjadi di Maroko. Oh ya, mungkin dari kalian ada yang bertanya nih, kenapa namanya tank Gewehr, bukan Panzergewehr? Orang Jerman kan kalau nyebut tank sebagai Panzer ya. Nah, jawabannya pada tahun 1917, saat pengembangan senapan ini dimulai, Jerman belum memiliki julukan resmi tank sebagai Panzer. Mereka masih mengacu kata tank yang diadopsi dari bahasa Inggris. Istilah Panzer sendiri dalam bahasa Jerman adalah armor atau pelindung. Masih digunakan untuk baju zirah atau helm yang mereka pakai. Contohnya nih, Stirnpanzer dan Sappenpanzer. Terus barulah pada tahun 1918, nama Panzer resmi digunakan oleh Jerman untuk menamai kendaraan lapis baja mereka. Contohnya nih ya, Sturmpanzerwagen A7V, yang kemudian penamaan ini terus berlanjut hingga ke era modern seperti sekarang. Oke, jadi begitulah sejarah singkat Mauser 1918 T Gewehr, senapan anti-tank pertama di dunia yang pernah dikembangkan oleh Jerman semasa terjadinya Perang Dunia Pertama. Kalau ada yang salah atau ada yang kurang, perbaikin aja di kolom komentar, oke? Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.